Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan menayangkan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Mar'i Daniel Romadona, CGB Angkatan 8 dari SDN Kasim, Kota Malang. Saya Krisna Damayanti, CGP Angkatan 8 Kota Malang dari SMPK Santa Maria 1. Saya Agustina Soptaningsasi, CGP Angkatan 8 dari SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tere. Bagaimana kabar Bu Tere ini? Kabar saya baik sekali Bu Tere hari ini. Luar biasa. Saya senang Bu Dina sudah bisa hadir untuk mendiskusikan bersama tentang persiapan Bu Dina sebagai coach dalam proses coaching untuk rekan guru. Saya akan menanyakan beberapa hal Bu Dina. Yang pertama, apakah Bu Dina sudah menyiapkan rubrik penilaian yang sudah menggunakan alur data? Kemudian, apakah Bu Dina sudah menyiapkan pertanyaan bobot untuk coaching dan Bu Dina sudah siap untuk menuliskan atau merekam respon coaching selama coaching dan sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Tere, terima kasih. Saya sudah istilahnya saya di sini akan belajar mendengarkan dengan rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini saya juga akan mencoba dengan teknik mindfulness yang mungkin saya pelajari kemarin. Lalu berikutnya saya akan membuat refleksi diri atau reflektif dalam kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan berikutnya. Baik Bu Dina, itu potensi-potensi yang Bu Dina ingin kembangkan. Lalu bagaimana dengan potensi yang spesifik yang Bu Dina kembangkan kira-kira ya? Baik Bu Tere, untuk potensi yang ingin saya kembangkan yang spesifik adalah saya ingin mendengarkan secara aktif karena menurut saya pada proses ini mendengarkan aktif itu sangat dibutuhkan. Bagus sekali Bu Dina. Kemudian indikator apa yang diinginkan agar proses coaching tadi berjalan dengan baik? Nah, kalau untuk indikatornya sendiri Bu Tere, menurut saya adalah pada saat proses coaching nanti adalah seorang coach akan menemukan solusi atau penyelesaian yang dianggapnya masalah. Terima kasih Bu Dina. Semoga nanti proses coaching dengan rekan guru berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bu Tere. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang Bu Dina. Baik, pada siang hari ini kita akan mendiskusikan dari beberapa hal yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Daniel. Iya. Mungkin Pak Daniel bisa bercerita terlebih dahulu bagaimana pengalamannya kemarin. Ya Bu Dina, hari ini saya akan membicarakan ini Bu Dina terkait dengan yang menjadi kegalauan saya ya ini. Jadi saya di kelas itu sudah memasuki pembelajaran di tema 2. Nah, untuk tema 1 sendiri kemarin untuk muatan IPA, materinya kan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, pada materi ini sebenarnya ini tidak terjadi di tahun ini aja Bu, jadi di tahun-tahun sebelumnya juga sama. Jadi anak-anak di mata pelajaran ini atau di materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup itu KKM-nya masih rata-ratanya masih di bawah KKM. Jadi KKM kita kan 78, sedangkan anak-anak itu yang mendapat nilai di bawah 78 itu masih sekitar 60%. Jadi
ya 50% lebih lah. Jadi masih banyak anak yang di bawah KKM. Bahkan ada anak itu yang mendapatkan nilai itu hanya 40. Itu di kelas itu juga saya lihat memang anak-anak selain dari hasil ulangan itu, anak-anak juga di tugas itu juga sama, jadi mereka itu mengalami kesulitan dari apa yang saya sampaikan. Baik, ada beberapa hal ya Pak Daniel yang tadi juga saya catat di sini tentang apa yang dirasakan oleh Pak Daniel. Yang pertama adalah saat ini sudah memasuki tema 2, lalu berikutnya ada fenomena anak-anak nilainya turun dan lain sebagainya. Ini tidak hanya terjadi di tahun ini, lalu juga istilahnya di sini juga ada anak-anak yang mendapatkan nilai hasil ulangan yang tidak sesuai. Yeah. Nah, dari yang sudah dilakukan oleh Pak Daniel sejauh ini, apa yang sudah Pak Daniel pernah lakukan untuk istilahnya untuk menghalau biar biar ini tidak terjadi selama ini? Kalau saya mungkin Bu, untuk materi ini memang jadi materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup itu memang kan materinya banyak. Jadi anak-anak itu harus menguasai tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, pada hewan, pada tumbuhan sendiri pun itu luas sekali sampai dengan perkembangbiakan vegetatif, di mana perkembangbiakan vegetatif itu ada yang alami, ya, contohnya mungkin sampai dengan spora, lapis, terus di akar itu memang item-itemnya banyak kecil-kecil sehingga anak-anak itu mungkin mengingatnya juga susah. Kemudian yang berikutnya memang saya itu kan dalam pembelajaran ini memang karena dikejar target waktu Bu, karena kan kalau di kelas 6 itu harapannya kan memang di bulan Januari atau Februari yang paling lama itu kan 9 tema itu harus selesai, sehingga memang saya di kelas 6 ini memang jarang menggunakan model-model pembelajaran yang biasanya dulu saya pakai di kelas-kelas yang di bawahnya kelas 6, karena memang waktunya agak banyak, sehingga di kelas 6 itu saya memang jarang menggunakan model pembelajaran, terus pembelajaran secara berkelompok, ya mungkin penggunaan LKPD dan lain-lain itu memang jarang, sehingga mungkin anak-anak sendiri dalam pembelajaran mungkin karena dia harus mempelajari hal itu materinya banyak, terus mungkin dengan saya mungkin metode ceramah penugasan yang mungkin hanya individual itu mungkin membuat anak menjadi bosan, sehingga mungkin ada beberapa anak yang mungkin sulit belajar itu menjadi sebuah masalah sehingga tidak terpecahkan. Kalau saya dulu biasanya memang menggunakan model pembelajaran Bu. Jadi dalam model pembelajaran itu juga biasanya ada pembelajaran secara kelompok, kemudian ada LKPD di situ yang dapat digunakan anak-anak sebagai media untuk memahami materi ini. Dengan kata lain, istilahnya materi ini terteter karena memang Pak Daniel tidak biasa menggunakan istilahnya metode atau model pembelajaran yang biasa dilakukan oleh Pak Daniel. Nah, seandainya Pak Daniel, coba kita bayangkan seandainya model pembelajaran ini kita lakukan atau Pak Daniel lakukan, kira-kira apakah bisa misalnya kita coba aja dalam waktu 9 bulan itu dengan menggunakan model tersebut, kira-kira apakah Pak Daniel menurut Pak Daniel pribadi apakah bisa sebenarnya? Mungkin bisa saja Bu, untuk menggunakan model pembelajaran itu mungkin jadi bahan renungan untuk saya sendiri, bahwa anak-anak tidak bisa dengan cara belajar seperti yang kemarin itu. Mungkin anak-anak juga butuh sesuatu yang baru, sesuatu terobosan, mungkin yang paling simpel mungkin penggunaan model pembelajaran. Kalau saya dulu biasanya menggunakan to string itu juga banyak membantu karena semua siswa itu bisa aktif di situ dalam kegiatan belajar, karena tidak ada anak yang menganggur. Terus juga saya dulu biasanya menggunakan model kelompok dengan menggunakan pretest. Jadi ada tes awal yang nantinya itu digunakan untuk pembentukan kelompok. Jadi dalam kelompok nanti itu ada siswa yang low, ada yang middle, ada yang high. Jadi siswa yang high atau kemampuannya yang tinggi itu nanti harapan saya juga bisa menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya. Jadi
istilahnya kalau kata orang Jawa itu mindolidin yang menjadi yang pinter membantu teman-temannya yang kurang. Mungkin itu yang coba akan saya usahakan ke depan. Selain itu mungkin saya juga akan menyiapkan lembar LKPD tadi, lembar kegiatan peserta didik. Terus saya juga mungkin akan mengusahakan penggunaan media ini LCD, karena memang selama ini di kelas itu kan rusak aku. Jadi mungkin saya ke depan akan mencoba pinjam yang di kantor itu kan ada yang portable, itu nanti mungkin saya akan pinjam, terutama untuk materi-materi yang seperti di tema 1 itu yang porsi materinya itu sangat banyak dan anak-anak mungkin kesulitan untuk memahaminya itu mungkin. Terus saya juga punya rencana juga nanti mungkin setiap kelompok itu karena kan di kelas sudah terkoneksi dengan internet, harapan saya dengan adanya internet itu bisa dimanfaatkan anak-anak. Nanti mungkin per kelompok yang tadi saya buat itu secara heterogen tadi saya mintai satu anak untuk membawa HP gitu. Jadi dari HP itu anak-anak bisa menggali informasi dari internet untuk ini ya, menambah ilmu pengetahuannya, mungkin tidak hanya dari buku tapi dari internet. Baik, kalau ini tadi kan sudah perencanaan ya Pak Daniel, Yeah. berarti coba Pak Daniel kita kembali lagi. Nah, kegalauan ini ada di skala berapa Pak Daniel? Kalau mungkin kecemasan saya ini mungkin ada di posisi 6. Di posisi Iya. 6. Baik, kalau di posisi 6 berarti kan tidak cemas sekali ya Pak Daniel ya. Iya, karena masih ada siswa yang masih mampu lah, tapi Iya. ya memang ya jadi bahan pikiran itu adalah siswa-siswa yang kemarin di bawah KKM itu. Baik, jika demikian kan untuk kecemasan Pak Daniel ada di skala 6, berarti saya istilahnya coba kita simpulkan beberapa hal yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Daniel ke depannya. Tadi Pak Daniel sudah luar biasa sekali, sudah berusaha menyiapkan materi LKPD, lalu menyiapkan LCD, bahkan anak-anak untuk diaktifkan kembali dalam kegiatan pembelajaran berkelompok dan lain-lain seperti itu. Nah, kira-kira kapan Pak Daniel akan dilaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin untuk yang kegiatan ini kami lakukan coba mungkin 1 minggu lagi ya, karena juga kan butuh persiapan LCD sekolah kan belum saya coba juga itu bisa digunakan atau tidak. Terus saya nanti juga perlu mencatat anak-anak yang mungkin bisa bertanggung jawab kalau dia bawa HP di sekolah. Kalau sekarang kan anak-anak itu kadang bawa HP tapi di sekolah kemudian curi-curi pakai game. Iya, memang Pak Daniel sekarang musimnya seperti itu ya. Makanya, iya. Jadi kegiatan ini akan dilakukan pada saat minggu depan ya Pak Daniel, 1 minggu lagi. Baik Pak Daniel, setelah kegiatan ini gimana perasaan Pak Daniel kira-kira? Kalau saya merasakan dari awal tadi pembicaraan itu ketika saya mulai menyampaikan keluh kesah saya, mungkin saya merasa lega Bu, ada teman yang mau mendengar apa yang saya risaukan atau saya pikirkan selama ini. Kemudian saya juga kok merasa saya ternyata sebenarnya mampu untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Cuma kemarin karena belum ada obrolan ini, saya tidak tahu kalau potensi saya ada. Iya, sebenarnya Pak Daniel kan memang sangat berpotensi sekali dan sangat luar biasa sekali loh Pak Daniel, karena memang dari kegalauan ternyata saya mau. Jadi memang karena belum dicoba ya Pak Daniel. Iya. Dan sebenarnya sebelumnya sudah dicoba tapi karena terkejar-kejar. Iya. Baik Pak Daniel, jika tidak ada atau sudah merasa lega, saya sendiri juga sudah merasa senang. Mungkin karena tadi saya juga ada rapat dengan kepala sekolah, barangkali mungkin bisa kita akhiri. Iya, Bu. Sebelumnya jika nanti ada sesuatu hal yang memang perlu kita diskusikan kembali, kita diskusikan kembali. Iya, Bu Tina, terima kasih Bu Tina sudah mendengarkan saya. Saya tunggu kabar Pak Daniel 1 minggu lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Semangat ya Pak Daniel. Iya, makasih Bu Tina. Baik, terima kasih. Iya. Sudah melaksanakan coaching dengan rekan guru? Sudah Bu Dere. Bagaimana perasaan Bu Dina? Perasaan saya sangat senang sekali karena saya bisa berdiskusi dengan teman-teman guru dan bisa istilahnya mengurai satu persatu apa yang menjadi masalah selama ini. Luar biasa ya, jadi saling belajar.
apa yang sudah Bu Tina lakukan saat coaching? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan dulu bahwa saya ingin belajar mendengarkan secara aktif, lalu saya juga di sini juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga menerapkan coaching dalam anggota. Bagus, Bu Tina. Saya akan melaporkan hasil observasi yang saya lakukan saat Bu Tina melakukan proses coaching. Saya senang Bu Tina menerapkan kemitraan sehingga coach merasa nyaman saat bersama dengan Bu Tina. Kemudian Bu Tina juga mampu menanyakan pertanyaan dengan menggunakan alutsista tanpa memberikan atau memotong pembicaraan dari coach. Kemudian saya juga melihat Bu Tina semakin semakin pintar dalam membuat pertanyaan berbobot sehingga jawaban dari coach juga mencerminkan solusi dari pemecahan masalahnya. Luar biasa Bu Tina. Saya harap Bu Tina semakin mengembangkan teknik coaching Bu Tina untuk rekan-rekan sejawat kita. Sukses terus Bu Tina. Terima kasih ya. Selamat siang Bu Tere. Selamat siang Pak Daniel. Gimana kabarnya hari ini Bu? Biasa, sehat dan bahagia. Baik Bu. Bu Tere, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang persiapan coaching kita ke depan yang akan dilakukan oleh Bu Tere. Bu Tere, dalam proses coaching nanti ada rubrik penilaian mungkin yang akan saya bantu nanti untuk mengamati. Mungkin nanti saya lihat proses selama coaching itu apakah Bu Tere melakukan coaching sesuai alur cerita. Yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu berbobot. Terus bagaimana respon coach terhadap apa yang ditanyakan oleh Bu Tere. Kemudian berikutnya adalah proses coaching yang dilakukan Bu Tere itu apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach sendiri. Nah Bu Tere, saya ingin sedikit bertanya, potensi apa yang ingin dikembangkan Bu Tere dalam proses coaching nantinya? Terima kasih Pak Daniel. Untuk kesempatan saya melakukan coaching, saya akan mengembangkan potensi untuk mendengar dengan komunikasi. Kemudian saya juga akan melakukan mindfulness dan juga untuk meningkatkan refleksi diri yang saya lakukan. Kemudian harapan saya dengan melakukan proses tersebut, saya sebagai coach maupun rekan guru saya sebagai coach dapat sama-sama saling belajar. Bagus sekali ya Bu Tere, ada beberapa kompetensi yang nanti ingin dituju oleh Bu Tere. Baik, kalau secara mungkin spesifik lagi dari kompetensi apa yang nantinya ingin Bu Tere capai dari kegiatan coaching? Yang saya ingin capai Bapak, kompetensi adalah saya mendengarkan dengan aktif. Kemudian harapan saya, kompetensi saya mampu agar coach yang saya ajak untuk melakukan teknik coaching ini mampu menemukan solusi atau pemecahan terhadap masalah yang coach hadapi. Berarti kalau dengan kata lain dari jawaban Bu Tere itu juga sudah ditemukan bahwa indikator keberhasilan dari proses coaching itu adalah dari coach sendiri itu dapat menemukan jalan keluar dari apa yang dihadapi saat itu atau masalah yang dihadapi. Benar, Bapak. Harapan saya coach dengan menemukan masalah sendiri, coach itu dapat istilahnya menemukan atau proses kreatifnya bisa muncul gitu Pak. Menemukan masalah solusi dari masalah ini. Ini baik sekali ya Bu Tere. Semoga apa yang kita lakukan di awal ini mudah-mudahan memperlancar kegiatan coaching yang nanti akan Bu Tere lakukan bersama coachnya. Oke, itu saja mungkin untuk percakapan hari ini Bu Tere. Atas hadirnya terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Tere. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini kurang baik Bu Tere. Bagaimana kok kurang baik? Iya Bu Tere, karena saat ini ada beberapa hal yang menjadi ganjalan saya dalam proses pemberian layanan BK di kelas. Kira-kira apa yang menjadi ganjalan Bu Tina dalam memberikan layanan di BK? Nah,
yang menjadi ganjalan saya itu gini Bu Dede, kan kadang itu beberapa anak itu bisa dengan cepat sekali menerima materi yang saya sampaikan atau layanan yang saya sampaikan, tapi ada juga di beberapa kelas itu yang kesulitan, artinya anak-anak itu harus diulang kembali dalam pemberian materi yang saya sampaikan. Kira-kira kesulitan apa yang terjadi pada saat anak di kelas A tidak bisa menerima, sebenarnya di kelas B bisa menerima? Kalau yang saya pahami adalah gini Bu, mungkin selama ini kan saya melakukan need assessment itu berdasarkan jenjang, artinya program yang saya susun itu adalah berdasarkan jenjang. Nah, mungkin saya tidak menangkap artinya seharusnya yang idealnya adalah program tersebut dianalisisnya sesuai kelas, tapi karena kemarin itu saya menganalisisnya per jenjang, sehingga saat ini kok saya mengalami kesulitan seperti ini ya Bu Dede. Kalau misalkan dengan perjenjang itu kira-kira Bu Tina melakukan perjenjang itu keunggulannya apa? Sementara dengan per kelas tadi juga keunggulannya apa? Kalau per jenjang itu yang pasti analisisnya lebih mudah Bu Dede. Tapi ya seperti itu, kesulitannya adalah akhirnya saya mengeneralisasikan materi yang saya sampaikan ke kelas. Tapi ketika di setiap kelas itu akhirnya analisis kebutuhan atau kebutuhan siswa itu sudah sesuai dengan yang memang mereka butuhkan di kelas tersebut. Bu Tina sudah bagus ya, dalam arti Bu Tina sudah melakukan dua teknik yang saya rasa sama-sama bagusnya ya. Jadi dengan analisis lebih mudah, tapi kerugiannya generalisasi. Kalau mungkin dengan kelas Bu Tina lebih membutuhkan waktu lebih lama, tapi kebutuhan anak terpenuhi. Lalu kira-kira Bu Tina akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana supaya gap atau ke rasa nggak nyamannya Bu Tina tadi bisa terpecahkan dengan cara apa Bu Tina akan melakukan? Apa saya perlu menganalisis ulang ya Bu Tere? Kok saya akhirnya berpikir bahwa kalau saya analisis perjenjang seperti yang saya sebutkan tadi itu kok kayaknya akhirnya ya kembali lagi masalahnya seperti itu. Apa perlu saya analisis ulang aja ya Bu Tere? Bagaimana menurut Bu Tina? Kalau menganalisis ulang sih butuh waktu yang panjang Bu Tere, sedangkan ini kan sudah berjalan. Nah, mungkin bisa nggak ya kira-kira kalau misalnya di awal-awal itu saya berikan materi yang netral-netral sambil saya menganalisis ulang kelas tersebut agar pemberian layanan yang saya sampaikan ini tepat. Kira-kira kalau Bu Tina diberi waktu yang cukup, langkah tersebut bisa dilakukan. Nah, misalkan waktunya kurang tadi, kira-kira bagaimana cara Bu Tina untuk istilahnya mengambil shortcut gitu ya, mengambil shortcut sehingga kebutuhan anak tadi terpenuhi dan Bu Tina juga merasa sebagai seorang guru BK saya sudah mendapatkan cara yang terbaik untuk anak-anak. Sebenarnya mudah sih Bu Tere menurut saya. Ini menurut saya sih itu mudahnya adalah gini Bu Tere. Pada saat saya BK ini kan berbeda dengan guru mapel. Kalau guru mapel kan memang ada capaiannya. Sedangkan BK ini kan memang penyusunan program atau penyusunan materi berdasarkan assessment. Kalau misalnya need assessment itu tadi saya lakukan sesuai dengan per kelas, mungkin bisa saya berikan materi dalam waktu dekat ini, materi yang memang urgent atau memang materi-materi insidental yang memang dibutuhkan oleh murid. Tapi kan saya juga butuh waktu itu. Kalau menurut saya sih bisa-bisa saja sih Bu Tere. Tapi ya itu tadi harus ada pertemuan gitu. Bu Tina kira-kira dengan langkah-langkah yang Bu Tina jelaskan tadi, Bu Tina sanggup atau merasa ini terlalu sulit ya gitu? Ya, karena dengan kejadian ini saya merasakan banyak sekali kerugian yang saya alami, artinya murid jadi tidak maksimal. Mungkin saya akan tetap melakukan analisis per kelas begitu. Jadi saya harus bekerja 10 kali lipat dari sebelumnya begitu. Tapi secara dari Bu Tina lebih merasa nyaman dan berhasil ya dengan melakukan analisis kelas tadi ya. Iya. Berarti Bu Tina tidak merasa ada istilahnya tidak merasa keberatan atau merasa menjadi
hal yang menyusahkan bagi Bu Tina dengan hal tersebut? Kayaknya tidak. Baik, berarti kalau boleh kita simpulkan ya, dari kegiatan kita pada saat ini untuk Bu Tina mengatasi rasa tidak percaya diri Bu Tina tadi atau rasa kecewa Bu Tina tadi, Bu Tina tadi akan melakukan apa tadi, Bu Tina? Saya akan menganalisis ulang kembali. Jadi melayangkan grade assessment kepada anak-anak dan menganalisis ulang sesuai dengan kebutuhannya. Harapan Bu Tina dengan langkah tersebut? Harapan saya adalah anak-anak bisa mendapatkan materi yang memang mereka butuhkan. Berarti langkah terdekat yang akan Bu Tina lakukan adalah Bu Tina akan memberikan layanan Assessment assessment tapi melalui jenjang kelas. Iya. Kemudian setelah itu Bu Tina akan menganalisisnya. Baik, kemudian targetnya Bu Tina dari kegiatan ini kira-kira targetnya apa? Target saya adalah saya dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Terima kasih Bu Tina. Apakah Bu Tina masih memiliki ganjalan begitu dengan keadaan setelah kita melakukan produksi tadi? Saya rasa saya sudah lega Bu Tere karena saya sudah sedikit bercerita dengan Bu Tere tentang hal yang saya alami. Saya akan mencoba menyusun kembali program sesuai dengan kita assessment atau analisis kebutuhan populasi. Terima kasih Bu Tere. Terima kasih Bu Tina, benar sudah menjadi guru BK yang luar biasa yang bisa istilahnya melayani siswa, memberikan yang terbaik untuk siswa. Terima kasih Bu Tina, terus bersemangat ya. Terima kasih Bu Tere. Selamat siang Bu Tere. Selamat siang Pak Daniel. Kita ketemu lagi ya Bu Tere setelah Bu Tere kemarin sudah melakukan proses coaching. Gini Bu Tere, apa yang sudah dilakukan Bu Tere kemarin selama proses coaching? Mungkin bisa direview lagi sedikit. Kalau saya boleh mereview kembali ya Bapak ya, apa yang bisa lakukan selama coaching, saya sudah membuat pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur cerita. Kemudian saya juga sebagai coach sudah mendengarkan dengan aktif dan juga dengan teknik rasa. Dan juga saya sudah melakukan prinsip kemitraan sehingga coach yang saya tangani tidak merasa saya di atas dan coach di bawah saya. Jadi saya merasa senang bahwa proses coaching kemarin berjalan dengan baik. Saya bisa mengembangkan coach saya sebagai coach dan juga coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya. Gitu, Bapak. Nah, mungkin kalau boleh saya juga akan melaporkan hasil observasi saya selama mendampingi Bu Tere melakukan kegiatan coaching. Benar, mungkin Bu Tere sudah melakukan yang namanya proses kemitraan. Nah, itu saya lihat dari bagaimana si coach tadi itu atau rekan sejawat Bu Tere itu merasa nyaman dengan kehadiran Bu Tere. Kemudian selama proses coaching juga saya lihat Bu Tere mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, dan itu terlihat dari jawaban-jawaban Bu Tere atau umpan balik yang diberikan Bu Tere kepada coachnya sendiri itu sangat nyambung ya Bu Tere. Kemudian kalau dari alur sendiri saya sudah memperhatikan dari awal itu memang sudah sesuai alur cerita, dan di belakang Bu Tere juga sudah menyampaikan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh si coachnya sendiri. Nah, mungkin terakhir untuk pertemuan kali ini Bu Tere, pertanyaan saya, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Tere setelah ini? Saya akan mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga dengan dua kompetensi tadi, harapan saya kemampuan coaching saya semakin meningkat, coach juga semakin nyaman dengan saya sebagai coach. Bagus sekali ya Bu Tere ya. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan Bu Tere dalam proses coaching ini dan ke depan juga memberikan kebaikan untuk semuanya. Mungkin itu saja untuk obrolan hari ini Bu Tere. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang kurang dari saya atau mungkin ada perkataan yang salah, saya mohon maaf Bu Tere ya. Selamat siang. Terima kasih Pak Daniel.
Selamat siang Bu Tina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu untuk hari ini. Alhamdulillah ya Pak Daniel. Iya, Bu Tina bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik hari ini. Baik Pak Daniel, pada proses kali ini saya akan menanyakan atau mengamati Pak Daniel. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mungkin untuk diperhatikan Pak Daniel berikutnya. Di sini Pak Daniel harus menyiapkan rubrik penilaian. Berikutnya saya akan mengamati dan melihat apakah Pak Daniel sudah sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya akan melihat apakah Pak Daniel sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bobot. Nah berikutnya apakah Pak Daniel juga akan memperhatikan respon coach maksudnya ya. Lalu di sini Pak Daniel apakah juga akan memperhatikan prinsip-prinsip coaching dalam kemitraan sesuai dengan kreativitas yang mencerminkan potensi. Nah, baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Daniel saat ini? Sebenarnya ada beberapa potensi Bu yang ingin saya kembangkan. Mungkin yang pertama, saya akan mencoba mendengar apa yang disampaikan Coach dengan teknik rasa, kemudian mindfulness, kemudian tentang refleksi diri dari Coach sendiri, kemudian yang terakhir mungkin pertanyaannya berbobot. Wah, luar biasa sekali ya Pak Daniel, ada banyak sekali yang akan diperhatikan oleh Pak Daniel. Lalu berikutnya, kompetensi mana yang spesifik yang akan dilakukan oleh Pak Daniel? Mungkin kalau untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan mungkin hanya ada dua Bu, yaitu yang pertama saya akan mendengar dengan aktif, mungkin yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Lalu berikutnya untuk indikator apa yang diinginkan oleh coach atau pada saat pelaksanaan tersebut yang apa ya istilahnya indikator apa yang ingin dicapai oleh Anda? Kalau indikator yang ingin saya capai itu adalah harapan saya coach itu nanti dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Mungkin itu di akhir nanti proses coaching harapan saya. Wah, luar biasa sekali Pak Daniel. Terus semangat ya Pak Daniel. Ya, makasih Bu Tina. Baik, nanti kita akan bertemu lagi pada sesi pasca supervisi. Oke Bu Tina, terima kasih. Selamat siang Pak Daniel. Siang Bu Tina. Selamat siang Bu Tere. Selamat siang Pak Daniel. Terima kasih sudah hadir di sini. Kabar Bu Tere hari ini bagaimana? Saya merasa senang dan bahagia. Oke, syukur kalau begitu. Ini juga bagaimana kabarnya? Iya, saya juga bahagia ketemu Bu Tere ya. Bu Tere, kalau murid-murid di kelas bagaimana? Kok saya merasa anak-anak hari ini kurang semangat ya Pak ya? Lagi galau ini Bu Tere ya ceritanya. Sebenarnya secara pribadi saya senang, tapi kembali ke anak-anak, saya merasa anak-anak untuk hari ini tuh mereka kurang bersemangat dalam belajar. Ya, oke. Kalau dalam pertemuan ini mungkin kita akan membicarakan Ini Pak, tentang supervisi yang sudah kita lakukan. Bapak bisa mengamati bagaimana kelas yang saya ampu, juga Bapak bisa mengamati bahwa anak-anak kebanyakan kurang antusias dalam pelajaran IPA yang saya ampu Pak. Ya. Jadi yang akan kita bicarakan hari ini adalah ketika proses supervisi itu di kelas anak-anak kelihatan kurang bersemangat ya dalam aktivitas yang belajar di kelas. Kalau menurut Bu Tere sekarang kondisi ideal yang seharusnya ada di kelas itu seperti apa? Kalau sebagai seorang guru, saya ingin anak-anak secara utuh gitu ya, mereka bersemangat, mereka istilahnya 100% ada di kelas pelajaran saya, dan mereka bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berarti kalau bisa dikatakan pikiran mereka tuh harusnya full untuk kelas ya, jadi tidak mikir kemana-mana, tidak mikir orang tua di rumah, mikir makanan apa yang harus dia makan ya. Baik Bu Tere, kalau dalam kita pakai skala 1 sampai dengan 10, kira-kira kondisi muridnya Bu Tere saat ini itu ada di posisi berapa? Kalau saya melihat anak-anak itu sepertinya mereka dalam posisi 6 ya Pak ya, mereka belum sepenuhnya di kelas, masih ada yang ribut dengan bawaannya, masih ada yang tadi Bapak bisa melihat meskipun ada beberapa anak-anak bisa mengerjakan PR matematika itu kan membuat saya juga merasa gitu ya Pak ya. Ya sekarang di posisi 6 dengan
kesulitan-kesulitan tersebut ya. Kira-kira ke depan mungkin ada usaha nanti dari Bu Tere sendiri, kira-kira dengan usaha tersebut yang Bu Tere inginkan itu nantinya anak-anak dengan skala tetap pakai 1 sampai 10 itu ada di posisi berapa Bu Tere? Supaya tujuan pembelajaran saya tercapai ya Pak ya, Iya. minimal anak-anak harus 8. 8 ya? Iya, karena KKM kan 75 ya, kalau Iya. anak besar dengan 8 itu mereka sudah setidaknya 100% mereka bisa tuntas semua. Tuntas sesuai KKM tadi. betul. Iya. Nah, oke, Bu Tere menginginkan anak-anak atau murid yang ada di kelas Bu Tere ada di posisi 8 lah, sehingga dia aman nilainya di atas KKM yang 75 itu tadi ya. Nah, kira-kira untuk mencapai itu ada rencana atau mungkin usaha yang akan dilakukan oleh Bu Tere agar anak-anak berada di posisi aman itu seperti apa? Betul Bapak, jadi mungkin ini kan materinya agak sulit ya Pak, genetika ya Pak Iya. ya. Jadi memang ini tanda petik materi momok gitu ya. Karena kalau genetika itu kan Iya, iya. IPA tapi hitungannya banyak. Jadi Iya. mereka sudah ketakutan dahulu dengan aduh nanti saya menghitung, saya tidak bisa matematika gitu Iya. Pak. Jadi yang akan saya lakukan adalah satu, mengambil contoh-contoh nyata Pak. Contoh-contoh nyata yang Iya, konkret ya istilahnya konkret, ya. iya. Jadi anak-anak tidak langsung hitungan, Iya. tapi mereka ternyata genetika itu bisa kok dalam contoh yang nyata gitu. Itu yang saya lakukan Pak. Kemudian yang kedua mungkin saya minta anak-anak itu mencari sumber belajar yang menarik bagi mereka Pak. Jadi kalau sama mungkin saya sebagai guru sudah menyiapkan ya Pak ya, menyiapkan sumber belajar, mungkin saya akan memberikan anak itu alternatif sumber belajar sehingga anak-anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi misalkan yang suka yang kinestetik ya mereka bisa ambil dari video gitu ya Pak ya, lalu mereka bisa praktek dari apa yang mereka lihat. Kemudian yang audio bisa juga mencari dari podcast itu loh Pak, juga sudah banyak tentang genetika itu kan banyak ya Pak, jadi anak bisa belajar dari banyak sumber gitu. Ya bagus sekali ya usaha yang mencoba dibangun oleh Bu Tere. Tadi kalau untuk sumber materi yang berbeda-beda itu sudah sangat rinci sekali. Mungkin kalau yang pertama tadi Bu Tere yang anak-anak belajar secara kontekstual atau secara nyata ya, itu kira-kira bentuknya yang ingin direncanakan Bu Tere nanti seperti apa? Jadi begini Pak, saya akan membawa mereka kehidupan sehari-hari. Contoh, mereka suka makan mangga. Nah, mangga itu kan macam-macam toh Pak. Ada yang mangga podang dari Kediri, ada mangga gadung, mangga aromanis. Nah, itu sebenarnya kan hasil dari genetika sebenarnya, ada variasi. Nah, dari situ kan mereka mulai tanda petik terbuka gitu Pak ya. Ternyata nggak cuma mangga ya, aku makan apel juga macam-macam, aku makan jeruk juga macam-macam. Sehingga dari situ mereka akan mulai tertarik, karena mereka tertarik, mereka akan istilahnya dari mereka tertarik hal-hal yang mereka anggap sulit tadi, ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan. Nah mungkin selama ini saya langsung ke to the point ya Pak ya, tidak ada pengantar tanya, tiba-tiba saya langsung masuk ke materi yang ada hitungannya tentang hukum Mendel yang persilangan, sehingga mungkin mereka shock dulu lihat ada hukum peluang yang mereka di matematika mereka dapat nilai jelek, lah kok saya malah ngasih mereka juga tentang peluang gitu Pak. Dari cerita Bu Tere itu menarik sekali. Saya sudah bisa membayangkan kok apa yang nanti dirasakan oleh murid itu perbedaannya. Barusan Bu Tere sudah bercerita bahwa dulunya Bu Tere itu adalah biasanya mengajarnya langsung tertuju pada materi, tapi dengan mungkin ada variasi yang seperti tadi, ada mungkin Bu Tere juga mengajarkan siswa secara kontekstual, terus dengan sumber materi atau sumber belajar yang bervariatif, tergantung dengan gaya belajar anak ya Bapak Ibu ya. Itu bagus sekali Bu Tere. Baik, kalau untuk Bu Tere sendiri, kira-kira untuk melakukan persiapan atau usaha yang dua tadi, pembelajaran kontekstual, terus dengan persiapan sumber materi yang sangat beragam, itu kira-kira Bu Tere butuh waktu berapa lama? Mungkin saya bisa langsung lakukan di 2 pertemuan berikutnya. 2 pertemuan berikutnya, berarti ini langsung ya? Iya, karena saya sudah, daripada nanti anak-anak semakin tidak tertarik dan mereka tidak mengambil makna pembelajaran, maka saya memang sebagai guru harus mengambil langkah aktif untuk memperbaiki rencana pembelajaran yang saya susun. Itu bagus sekali. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari usaha yang akan dilaksanakan oleh Bu Tere nantinya, kira-kira seperti apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan
keberhasilan yang bisa saya lihat adalah satu, anak-anak bisa memberikan minimal ya Pak ya, minimal itu 5 contoh pemanfaatan ketika kehidupan sehari-hari agar lebih nyambung dengan kehidupannya ya, itu bagus sekali. Mereka tidak hanya cuma teori hukum Mendel, tapi mereka bisa memberikan 5 contoh. Nah, harapan 5 contoh itu mungkin bagi mereka banyak Bu, dan ternyata mereka dengan melihat ternyata bunga mawar juga bisa. Kemudian saya makan salak juga bisa. Jadi dari itu mereka ternyata banyak sekali. Jadi ada dampak pengiringnya lah, itu yang mengukur keberhasilan dari usaha Bu Tere ya. Oke, kira-kira dalam usaha persiapan Bu Tere nantinya ada enggak mungkin teman atau rekan sejawat yang akan membantu Bu Tere dalam melakukan persiapan? Saya sudah diskusi dengan rekan sama-sama guru IPA ya Pak ya. Guru IPA paling tidak bisa juga melakukan cara yang sama, dan juga nanti saya akan melakukan lesson study Pak. Jadi saya akan masuk ke kelasnya beliau, dan nanti beliau juga bisa masuk ke kelas saya. Kami saling memperkaya, sehingga karena ini Pak materi ganti kali materi jadi ngomong Pak. Jadi anak-anak kok sudah dengan kata kuliah sudah takut duluan ya. Iya. Baik Bu Tere, saya tadi sudah mendengarkan dengan jelas apa yang jadi masalah oleh Bu Tere. Bahkan Bu Tere sebenarnya sudah menemukan solusi dari apa yang dipikirkan oleh Bu Tere selama ini. Oke, Bu Tere, kira-kira yang didapatkan oleh Bu Tere dari sesi kita ngobrol ini apa kira-kira? Saya senang Pak, berarti saya dibukakan ya, ternyata istilahnya selama ini saya sebagai guru mengajar di Bitcoin, ternyata untuk mencapai tujuan pembelajaran ternyata nomor satu adalah bagaimana anak itu tertarik dulu dengan melihat keadaan sekelilingnya, sehingga istilahnya pembelajaran di sekolah itu tidak lepas dari apa yang mereka alami sehari-hari. Harapan Bu Tere adalah anak-anak mampu keluar dari istilahnya kebiasaan mereka yang selama ini mungkin kurang baik ya di kelas ya. Jadi dia terlalu banyak memikirkan hal-hal yang bukan harusnya ada di kelas ya, Bu Tere ya. Harapan saya sih Pak ya, misalkan dengan mereka saya tertarik dulu itu mereka langsung bisa fokus ke pembelajaran, tidak ribut dengan barang-barangnya itu lupa dan ngobrol dengan oke. Bu Tere, semoga apa yang diusahakan Bu Tere tadi bisa terlaksana dengan baik dan mampu membawa manfaat terutama bagi murid-muridnya Bu Tere di kelas. Baik Bu Tere, mungkin cukup di sini untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga obrolan kita hari ini bisa membawa pada hanya bagi Bu Tere tapi bagi saya juga. Ini itu saja dari saya Bu Tere. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang Bu Tere. Terima kasih Pak Daniel. Selamat siang. Siang Bu Tina. Gimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik Bu Tina. Wah, senang sekali ya Pak Daniel kemarin sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya lihat ya Pak Daniel. Alhamdulillah Bu. Nah, saya ingin tanya Pak Daniel, mungkin kemarin pada saat proses coaching apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Daniel? Yang kemarin sudah coba saya lakukan Bu, yang pertama mungkin saya mendengar dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach kepada saya. Kemudian saya juga mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga apa yang saya tanyakan itu mampu membuat coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Luar biasa sekali. Nah, baik Pak Daniel, saya akan melaporkan hasil dari observasi yang saya amati kemarin. Memang benar di sini Pak Daniel sudah melakukan penilaian sesuai dengan yang kita sepakati, sesuai dengan alur Tirta. Lalu di sini juga Pak Daniel sudah membuat pertanyaan yang berbobot, dan kemarin juga saya lihat respon kepada coaching juga sangat bagus. Nah, lalu Pak Daniel juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi pada coaching. Nah, berikutnya
potensi yang akan dikembangkan lagi adalah Pak Daniel kemarin sudah menyampaikan bahwa untuk kompetensi yang akan dikembangkan ada 2 begitu ya. Iya. Nah, ini terus dikembangkan Pak Daniel karena saya lihat kemarin juga sudah bagus sekali untuk kegiatan tersebut, mendengarkan secara aktif karena pada saat proses coaching itulah yang diperlukan. Iya. Gitu Pak Daniel. Lalu berikutnya memberikan pertanyaan yang berbobot itu juga sudah dilakukan dan itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak Daniel. Mungkin itu dari saya. Terus tetap bersemangat. Iya, Bu, terima kasih. Semoga nanti proses kedepannya lebih baik lagi. Ya, makasih Bu Luna, mudah-mudahan. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang.